Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita memulai diskusi kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, perkenalkan ya, nama saya Windy Alfiani Hakim dari Kabupaten Bogor, peserta Latsar Angkatan 12 dengan nomor NDH 34. Nah, kali ini kita akan melakukan diskusi ya, sesuai dengan tema di background kita, yaitu tentang sistem pemerintahan berbasis digital. Nah, sebelum memulai diskusi ini, saya ingin lebih kenal dulu nih dengan rekan-rekan yang lainnya ya, tak kenal maka tak sayang. Udah, kita mulai dari cowok dulu ya. Mas Tony nih boleh memperkenalkan dirinya, nama, asal, sama tempat bekerjanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Setiawan. Saya kakak dari Kabupaten Bogor juga. Kebetulan dinas di RSUD Cibinong sebagai perawat terampil kelompok 12 NDH 12. Ya, cukup. Selanjutnya boleh. Lanjutnya Cukup. dilempar ke siapa, Mas Tony? Saya lempar ke Mbak Diah dulu. Ya, silakan Mbak Dia. Baik, terima kasih Mas Tony. Perkenalkan, nama saya Dia Ratna Nursiam. Saya salah satu peserta Latsar juga dari Kabupaten Bogor. Saya sebagai perawat terampil atau perawat pelaksana di RSUD Cilengsi. Saya bernomor NDH 32. Terima kasih. Selanjutnya boleh Mbak Sherly. Ya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Sherly Dwi Anggini. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong sebagai teknisi transfusi darah terampil. Ya, mungkin selanjutnya ke Karituan ya yang terakhir ya. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ridwan Yusprianto, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bogor, Angkatan 12, kelompok 4. Saya berasal dari RSUD Lewiliang sebagai perawat terampil. Terima kasih. Saya berikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Sesuai agenda kali ini, kita akan berdiskusi tentang sistem pemerintahan berbasis digital. Sebelumnya, apakah rekan-rekan sudah pernah mendengar kata-kata ini? Sudah Sudah sering ya. Jadi di sini kita sharing aja ya tentang sistem pemerintahan berbasis digital. Karena di sini kita sebagai calon pegawai negeri sipil ini dituntut untuk berwawasan teknologi dan informasi. Nah, sedikit paparan dari saya tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik ini. Nah, atau bisa disingkat dengan SPBE. SPBE ini adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Nah, sebelum lahir kata-kata SPBE ini, lebih dikenal dengan e-government atau electronic government. Nah, tujuan dari SPBE ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Nah, pengguna SPBE ini bisa dari instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil, perorangan, masyarakat, atau pelaku usaha, dan pihak lainnya yang memanfaatkan layanan SPBE. Nah, rekan-rekan di sini, apakah sudah pernah menggunakan layanan SPBE yang disediakan oleh pemerintah?
Sudah Pernah, ya, pernah. pastinya pernah ya. Nah, sekarang kita sharing aja sih tentang penggunaan SPBE di pemerintahan. Ya, nanti rekan-rekan boleh sharing tentang layanan apa yang digunakan, terus bagaimana pendapatnya tentang kelemahan dan kekurangannya, ya. Boleh kita mulai dari Lady First ya. Mbak Diah boleh memaparkan pendapatnya? Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu. Untuk pengalaman saya dalam sistem pemerintahan berbasis digital ini, yaitu dengan kemarin saya sempat menggunakan pembuatan NPWP secara online, yaitu dengan kita memasukkan data-data, nanti pihak kantor pajak akan mengirimkan email kepada kita untuk registrasi secara online seperti itu. Itu untuk berkas-berkasnya diupload gitu ke aplikasinya gitu, Mbak Diah? Ya, berkas-berkasnya nanti difoto atau di-scan, nanti diupload seperti itu. Ada kendala nggak, Mbak Diah, dalam penggunaan layanan itu? Untuk kendala sih ada ya. Salah satunya penggunaan email yang aktif. Jadi misalkan email kita itu tidak aktif, jadi nanti pihak sana tidak akan menerima atau menolak pengajuan dari kita ya. Dan selanjutnya untuk kartu NPWP kan seharusnya bisa dikirim ya, dikirim ke pendaftarnya apabila sudah melakukan registrasi. Nah, pengalaman saya sebelumnya itu kartunya tidak sampai ke saya, jadi saya harus datang ke kantor sendiri untuk melakukan pencetakan kartu. Oh iya, begitu ya. Selanjutnya boleh Mas Tony. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Kedengeran ya suara saya ya. Kalau saya sendiri baru mengalami itu yang paling baru adalah bulan Juli dan Agustus kemarin. Kebetulan untuk perpanjang pajak tahunan sama pajak 5 tahunan. Kebetulan sekarang sudah bisa menggunakan e-Samsat ya. Berarti kita bisa masukkan nomor plat nomor kendaraan, pajak kita berapa, nunggak berapa tahun, itu harga kendaraan pun juga kelihatan di situ. Itu enak, itu mempermudah itu. Termasuk antrian-antriannya juga sudah mulai dengan digital. Kalau yang dulu kan kita harus datang dengan uang yang kita nggak tahu nih, nanti pajaknya kira-kira berapa gitu kita nggak tahu. Nah kalau sekarang kita udah tahu nih, berarti bisa persiapan dari bulan sebelumnya. Contoh 2 bulan sebelumnya, berapa uang yang akan kita keluarkan untuk membayar pajak kendaraan ini nih, berapa nih. Nah kita udah bisa lihat tuh. Dan pajaknya itu sampai kapan, dan itu atas nama siapa, itu kelihatan semuanya di situ. Termasuk pembelian kendaraan yang mungkin second atau pembelian kendaraan bekas itu di situ kelihatan ini kendaraan ini udah dibalik nama ataukah masih pakai nama orang ataukah sudah keblokir, itu kelihatan di situ pakai aplikasi e-Samsat. Itu saja untuk saat ini. Kalau untuk pengirimannya ada kwitansi kayak gitunya nggak, Mas? Kalau boleh tahu. Kita itu hanya ngecek saja ya, ngecek ya. Habis itu tetap kita pembayaran tetap ke Samsat. Saat ini sih yang saya alami kemarin, kita tetap ke Samsat untuk pembayaran. Tapi untuk yang pajak 5 tahunan, kita tetap membawa kendaraan yang kita untuk pajak itu harus untuk digesek karena ada gesek rangka dan sebagainya. Itu nggak bisa online kalau gesek rangka. Harus dibawa kendaraannya, harus dihadirkan kendaraannya. Jadi kalau untuk pembayarannya nggak bisa lewat secara digital mungkin ya, Mas ya? Sebenarnya ada kalau mau, tapi saya belum pernah mencoba. Tapi infonya kayak saya Jawa Barat nih, jadi pakai BJB itu bisa katanya, tapi saya belum pernah mencoba. Saat ini saya hanya ngecek saja, terus ambil nomor antrian untuk pembayaran tetap ke tempatnya gitu. Kalau digital, pembayaran digital, infonya sih ada, tapi saya belum pernah mencoba. Itu saja. Ya, terima kasih Mas. Selanjutnya silahkan Mas Ridwan. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Ibu Moderator. Kalau pengalaman saya pernah itu membuat SIM secara online.
Waktu itu sekitar bulan April kalau nggak salah, SIM saya habis masa berlakunya. Nah, saya kan jauh dari Bengkulu. Nah, mau ngurus SIM itu susah, jadi harus cari-cari di internet, ternyata bisa daftar secara online, tapi harus mendownload aplikasi Korlantas kalau nggak salah itu, dan aplikasi Erikes, serta untuk psikologi juga, untuk tes psikologi juga. Setelah saya daftar, saya mencoba-coba mendaftar, ternyata bisa. Akhirnya dibayar juga melalui sistem digital. Kalau saya melalui Bank BRI ya, langsung transfer. Setelah jadi, saya kira bisa dikirim langsung ke rumah. Ternyata harus diambil ke satpas ini, polisi di Kabupaten Bogor. Nah, di situ 1 minggu kalau nggak salah itu selesai. Itu sih pengalaman saya untuk membuat SIM online. Kalau untuk dari segi biaya itu gimana? Sama nggak antara dengan manual sama dengan digital gitu untuk biayanya? Kalau untuk biaya sih sepertinya lebih murah ya, karena kalau ini kan langsung online. Kalau nggak salah habis berapa lupa saya. 230.000 kalau nggak salah. Itu mungkin. Oh iya, terima kasih ya Mas Ridwan. Lanjutnya Ya. Mbak Sally boleh memaparkan Ya, pendapatnya? terima kasih sebelumnya kepada Ibu moderator. Yang terkait dengan Smart ASN yang kita bahas sekarang ini, yaitu mengenai digitalisasi ya. Nah, seorang pengguna yang memiliki kemampuan digital yang bagus, tidak hanya mampu mengoperasikan alat, tetapi juga harus mampu bermedia sosial digital dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalau misalkan pengalaman saya mengenai sistem pemerintah berbasis digital itu pada saat pembuatan STR. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan, termasuk saya sebagai teknisi transfusi darah, juga harus memiliki STR atau surat tanda registrasi ya. Nah, STR itu merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi, sehingga dapat melakukan aktivitas pelayanan kesehatan. Terus, seperti yang kita ketahui sekarang ini ya, teman-teman, zaman sekarang merupakan zaman yang semakin berkembang dan teknologinya juga semakin maju sehingga pekerjaan dapat terasa lebih mudah gitu. Nah, salah satu contohnya yaitu pada saat pembuatan STR online. Jadi kita tinggal memasukkan berkas yang ada di link, kemudian nanti diproses. Setelah itu STR tersebut jika sudah jadi nanti bisa dikirimkan ke rumah gitu. Mungkin gitu. Ya, terima kasih. Tadi kan kita sudah memaparkan ya tentang sistem pemerintahan berbasis digital yang sudah pernah kita kita pernah lakukan gitu ya, pernah coba gitu. Nah, ada nggak kendala atau apa misalnya yang kekurangan atau kelebihannya seperti itu dari SPBE ini yang disediakan oleh pemerintah? Kalau ada, boleh pendapatnya. Ada yang mau memaparkan, Mbak Sherly? Ya, boleh. Saya dulu mungkin ya. Ya, boleh. Pastinya sebuah sesuatu yang dibuat oleh manusia pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Termasuknya ini sistem pemerintahan berbasis digital. Dan sistem pemerintahan berbasis digital ini juga kan masih baru-baru diluncurkan sekarang-sekarang ini ya. Jadi masih banyak sekali kekurangan dan kendala. Nah, salah satunya pada saat pembuatan STR itu tuh kurangnya informasi mengenai tutorial penguploadan berkas sehingga kami kesulitan dalam mengupload berkas tersebut gitu. Jadi lebih banyak lagi untuk mencari-cari informasi mengenai cara penguploadan kayak gitu. Terus keuntungannya lebih fleksibel aja dalam pembuatan STR tersebut. Jadi sehingga kita tuh dapat melakukannya tuh di mana saja, kapan saja gitu. Itu mungkin ada yang bisa menambahkan? Ya, boleh. Siapa yang mau menambahkan lagi?
Ada? Mohon izin. Mungkin saya ya. Boleh. Silakan. Kalau menambahkan, kita lebih enak ya kalau semua kayak saya tadi kan pakai Samsat online ya, Samsat ya. Berarti kita sudah tahu berapa biaya yang kira-kira keluar untuk si kendaraan ini. Nah, itu enaknya. Kalau zaman dulu kan kita ke Samsat itu siap-siap uang, harus siap-siap uang segini. Ternyata nggak sampai segitu gitu. Ataupun mungkin kita harus siap-siap uang segini. Ternyata lebih banyak uangnya. Akhirnya kita, waduh, bingung nih. Nah, itu lebih enak. Kendalanya kadang mungkin jaringan ya. Jaringan mungkin pas lagi ngecek nggak bisa atau mungkin aplikasinya error mungkin saat itu mungkin pembaharuan selanjutnya bisa diperbaiki. Terima kasih Mas Tony. Silakan Mas Ridwan. Terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit ya. Kelebihan sistem pemerintah berbasis digital ini ternyata sangat bagus ya dalam mengurangi pungli. Karena langsung online kan, kita langsung bayar, bisa langsung digital via bank. Jadi tidak ada namanya pungli dan lebih cepat. Pokoknya lebih bagus lah kalau melalui sistem pemerintah berbasis digital ini. Itu aja mungkin. Nggak ada calo-calo ya. Calo gitu pada nggak punya kerjaan sekarang ya calonya. Kasihan juga sih sebenarnya ya. Ya, nah kan kita di sini sebagai calon aparatur ya, ASN, sebagai calon ASN. Berarti kita harus menguasai teknologi ini nih. Coba apa kendalanya kita sebagai ASN dalam teknologi ini? Ada nggak kendalanya gitu? Kalau saya sih jujur lebih ke kadang cara mengoperasikannya seperti itu nih, harus seperti apa gitu awalnya gitu. Biasanya sih kadang suka ada bingtek juga mungkin ya nanti untuk mengoperasikan sistem tersebut. Boleh menambahkan yang lainnya? Mungkin untuk sistem seperti ini bagus, sebenarnya bagus banget bagus. Cuma mungkin sosialisasi ke masyarakat yang kurang, atau mungkin kurangnya contoh nih di tempat kayak di Samsat atau mungkin di tempat SIM tadi kurang adanya pamflet-pamflet atau videotron yang menampilkan itu. Atau mungkin teman-teman YouTuber bisa membuat konten YouTube-nya dengan cara-cara seperti ini. Cara membuat SIM online mungkin atau cara pembuatan STR online mungkin YouTuber bisa beralih ke sana gitu, bukan cuma tentang mukbang makanan, bukan cuma tentang jalan-jalan, tapi juga ke aplikasi online. Nah mungkin teman-teman di sini nanti bisa ada yang bercita-cita jadi YouTuber juga tentang ya pelayanan publik yang sistem pemerintahan berbasis digital ini merupakan prospek kedepannya akan lebih bagus lagi. Ya, jadi lebih ke sosialisasinya ya Mas ya. Karena kadang sudah bagus nih programnya, tetapi sosialisasi ke masyarakatnya, apalagi ke pelosok-pelosok ya, yang masih kadang internetnya jelek juga kan, seperti itu. Terus sosialisasi dari pemerintahnya juga yang kurang. Nah, ada nggak Mbak Sherly harapannya ingin seperti apa sistem pemerintahan berbasis digital ini? Harapannya Mbak Sherly ingin seperti apa? Ya, pastinya harapan saya seluruh warga negara Indonesia itu mampu mengoperasikan sistem pemerintah berbasis digital ini. Nah, karena pasti di daerah pelosok seperti pedesaan mungkin itu kan masih kurangnya informasi mengenai ini ya. Nah, nanti mungkin lebih diedukasi lagi mengenai sistem pemerintahan berbasis digital ini agar semuanya bisa menyeluruh gitu, bisa menggunakannya dengan bersama-sama dengan baik juga gitu. Sehingga Indonesia juga bisa lebih maju kalau misalkan kita bisa mengoperasikan semua mengenai sistem pemerintahan berbasis digital ini. Gitu. Ya, karena saya masih ingat kata-kata Ibu Lina kalau misalnya rakyatnya sejahtera, ya kita juga bisa sejahtera. Jadi tujuannya teknologi ini supaya lebih memudahkan ya, memudahkan masyarakat dalam
apa ya, kebutuhannya seperti itu. Ada yang mau menambahkan lagi? Yang pasti transparansi akan lebih kelihatan ya. Maksudnya contoh nih, kalau dulu kan biaya, contoh saya nih tadi, biaya STNK, penerbitan STNK per tahun atau tahunan, contoh nih yang harganya 200 tapi bisa ternyata tambah ono ini pungli dan sebagainya bisa sampai 400 500, tapi sekarang kan transparan, berarti transparansi. Contoh nih di online 200, nanti pas bayar juga 200 gitu. Itu aja sih, lebih enak, lebih bagus. Maaf Kak moderator, itu masih ke-mute ya. Ya maaf, makasih. Jadi kesimpulannya kita nih sebagai seorang ASN ini harus dapat beradaptasi ya dengan teknologi informasi yang kian harinya semakin berkembang untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Setuju? Setuju. Ya. Yang pasti semua ini dilakukan untuk masyarakat, untuk layanan kepada masyarakat. Makanya Smart ASN bangga melayani bangsa. Wah, mantap. Ya, semangat semuanya. Mantap. Semangat semuanya. Semangat. Semangat Smart ASN. Ya, mungkin itu saja diskusi kali ini. Atau ada yang mau menambahkan lagi? Cukup ya? Cukup. Semoga nanti di lain waktu kita dapat berkumpul lagi untuk berdiskusi tentang hal-hal lainnya. Semoga diskusi kali ini bermanfaat untuk kita semua ya. Diambil yang baiknya, dibuang yang jeleknya. Sebelum menutup kegiatan diskusi kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di diskusi lain harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.